Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini ada satu topik yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama, terutama kita sebagai umat Buddha, yang mana kita sering mendengar dan bahkan mengucapkan satu kalimat, satu frasa, yaitu ehipassiko. Yang kebanyakan dari kita sering memaknai ehipassiko ini sebagai datang dan buktikan. Berkaitan dengan khususnya Dhamma, ajaran Sang Buddha, maka kita diajak untuk datang dan membuktikan. Yang mana kemudian ehipassiko ini kemudian diartikan sebagai jangan percaya sebelum membuktikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tentu kita harus memahami makna ehipassiko ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha yang tercatat di dalam kitab suci, apakah itu di dalam Tipitaka ataupun di dalam kitab-kitab ulasan. Sebenarnya ehipassiko ini artinya apa? Sekarang kita melihat dari sisi bahasanya, makna dari perkatanya. Ehipassiko ini berasal dari dua kata, ehi dan passa, yang mana kemudian diakhiri dengan akhiran ika. Ika ini semacam yaitu akhiran yang mengartikan sebagai berkenaan. Nah, ehi artinya adalah datang, passa artinya adalah melihat. Jadi Dhamma, ajaran Sang Buddha ini berkenaan dengan undangan untuk kita untuk datang, ehi, dan juga melihat. Atau dengan kata lain juga bisa dimaknai sebagai bahwa Dhamma, ajaran Sang Buddha ini mengajak kita untuk datang dan membuktikan kebenaran dari Dhamma ajaran Sang Buddha itu sendiri. Nah, kenapa Dhamma ajaran Sang Buddha ini mengundang kita, mengajak kita, memotivasi kita untuk datang dan melihat atau datang dan membuktikan? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena Dhamma ini merupakan kebenaran. Dhamma ini merupakan sesuatu atau di sini mengacu pada ajaran yang sifatnya benar. Dan yang kedua, Dhamma ini juga merupakan ajaran yang berharga. Karena memiliki kualitas dua ini, benar dan berharga, maka Dhamma mengajak kita, memotivasi kita untuk datang dan melihat. Kalau sesuatu memang benar, tetapi ternyata itu bukan berharga, maka benda tersebut, sesuatu tersebut tidak layak untuk kita datang dan melihat. Nah, demikian pula, kalau sesuatu dikatakan sebagai berharga, precious, tetapi ternyata itu hanya omong kosong, itu tidak benar. Katanya berharga, tetapi itu tidak benar. Maka itu pun juga tidak layak, tidak patut mengundang kita untuk melihat, untuk datang dan melihat, untuk datang dan membuktikan. Karena walaupun dikatakan ini berharga, tetapi ternyata kosong, ternyata tidak benar, maka tidak layak untuk kita untuk datang dan melihat. Nah, di sini sebagai contohnya adalah sebenarnya perumpamaan ini disebutkan, dikatakan, dijabarkan di dalam kitab Visuddhimagga. Nah, bagaimana sesuatu dikatakan sebagai ada,
sebagai benar, tetapi sebenarnya tidak berharga. Misalnya adalah kita membawa satu kantong berisi kotoran. Kemudian kita mengajak orang-orang yang berada di sekitar kita, mari, cobalah datang dan lihat yang ada di kantong saya ini. Di sini ada kotoran. Apakah hanya karena itu benar, kemudian layak untuk mengajak orang untuk datang dan melihat? Tentunya tidak harus demikian. Karena yang diperlihatkan adalah kotoran. Sesuatu yang tidak layak, tidak berharga untuk orang untuk datang dan melihat. Walaupun itu benar. Sehingga kalaupun itu benar, kalau itu kosong, tidak berharga, tentu tidak layak untuk mengajak orang lain untuk datang dan melihat. Nah, demikian pula, kalaupun seandainya seseorang mengatakan, hei teman-teman, datang ke sini. Di genggaman saya ini ada permata, ada berlian yang begitu berharga, yang begitu indah. Tetapi sebenarnya dia berbohong, karena di tangannya ini tidak ada permata. Nah, di sini walaupun sesuatu tampaknya kelihatannya berharga, tetapi kalau sebenarnya itu kosong, sebenarnya itu tidak berharga, itu juga tidak patut, tidak layak untuk kita mengundang orang lain datang dan melihat. Tetapi berbeda dengan Dhamma, berbeda dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Buddha. Dengan sangat sempurna. Yang mana apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, pertama adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang memang Sang Buddha mengalami sendiri. Jadi apapun yang diajarkan Sang Buddha ini, bukan muncul karena wangsit, bukan muncul karena ilham, bukan muncul karena sekedar teori, sekedar karena itu masuk akal, tetapi karena pengalaman Sang Buddha sendiri. Dan pengalaman Sang Buddha ini berkenaan dengan Dhamma, ajaran beliau, juga tidak hanya sekedar pengalaman yang sifatnya adalah sense organ. Artinya hanya sekedar karena melihat menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, atau pikiran biasa, tetapi apa yang beliau ajarkan, yang beliau alami, ini berkenaan dengan extrasensory perception. Jadi ada pengetahuan yang tinggi, pengalaman yang muncul dari pengetahuan yang tinggi, atau dengan istilah abinya, atau dengan kata lain adalah utari manusa dhamma, kemampuan yang melebihi kemampuan manusia biasa. Bukan hanya sekedar 5 indera, tetapi lebih dari itu. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang memang dialami, yang manusia siapapun ketika berusaha juga akan mampu memungkinkan untuk mengalami apa yang dialami oleh Sang Buddha. Nah, ini adalah kebenaran. Dan tidak hanya Dhamma ini adalah kebenaran, tetapi juga Dhamma ajaran Sang Buddha ini juga merupakan ajaran yang berharga. Nah, tadi, walaupun itu benar, tetapi kalau tidak berharga, maka tidak akan memotivasi kita, tidak layak bagi kita untuk mengajak orang lain datang dan melihat. Tetapi karena Dhamma ini tidak hanya sekedar benar, selain benar juga karena memang berharga, maka layak, patut untuk mengundang orang lain datang dan melihat. Atau Dhamma itu sendiri punya kualitas, mengundang siapapun yang belajar untuk semakin datang dan juga melihat, membuktikan. Nah, di mana harga atau katakan kualitas Dhamma yang dikatakan berharga? Nah, Dhamma ajaran Sang Buddha ini akan memberikan kebahagiaan kalau seseorang semakin datang dan melihat, membuktikan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan kebahagiaan tidak hanya sekedar kebahagiaan duniawi, tetapi juga adalah kebahagiaan spiritual.
Tidak hanya sekedar kebahagiaan ketika makhluk masih mengembara di alam tumimba lahir, tetapi juga memberikan kebahagiaan, membebaskan makhluk dari tumimba lahir, membebaskan makhluk dari segala bentuk duka, segala bentuk penderitaan. Pengembaraan manusia, pengembaraan makhluk yang sudah begitu panjang, uncountable, tidak bisa dihitung lagi, akan berhenti, akan lenyap, akan padam ketika seseorang benar-benar mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Dan inilah bagaimana ajaran Sang Buddha begitu berharga, Dhamma begitu berharga, sehingga patut mengundang siapapun yang mempelajari untuk semakin melihat, untuk semakin datang dan melihat, membuktikan. Nah, itulah kenapa Dhamma punya kualitas datang dan melihat, karena Dhamma memiliki dua kualitas, sebagai sebuah kebenaran dan juga yang berharga, sangat berharga, membawa makhluk untuk bisa terbebaskan dari segala bentuk penderitaan. Nah, sekarang hal yang juga perlu disampaikan di sini adalah, apakah ketika seseorang mempelajari Dhamma, maka kemudian seseorang diajak untuk jangan percaya sebelum membuktikan. Sebenarnya dalam hal ini, ketika seseorang baru mempelajari ajaran Sang Buddha, barangkali ketika seseorang baru mendengar ajaran Sang Buddha dari seorang biku atau seorang Romo Pandita atau siapapun yang memang belajar ajaran Buddha dan seseorang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan, sebenarnya ketika mendengarkan saja seseorang bisa muncul keyakinan, bisa muncul rasa percaya bahwa Dhamma yang diajarkan itu benar. Dan ketika percaya dengan Dhamma, ketika yakin dengan Dhamma yang disampaikan oleh seseorang yang memahami Dhamma, apakah yang disampaikan itu kesemuanya telah dialami? Tentu belum tentu demikian. Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa Dhamma ini membawa seseorang untuk terbebaskan dari tumimba lahir. Karena di dalam Dhamma, seseorang diajarkan untuk melenyapkan kotoran batin. Kotoran batin yang nantinya membawa seseorang untuk senantiasa menderita. Dan ketika kotoran batin ini lenyap secara total, maka penderitaan pun juga akan lenyap secara total. Ketika mendengarkan ulasan demikian, seseorang bisa saja punya keyakinan, bisa saja punya rasa percaya bahwa itu benar, itu benar. Benar karena ia pun mengalami, dalam artian adalah betul karena ketika batinnya ini dikuasai oleh kotoran batin, di situ ada penderitaan. Maka logikanya, ia pun berpikir secara logikanya adalah ketika kotoran batin ini lenyap secara total, maka penderitaan juga lenyap. Pertanyaannya adalah, apakah ketika ia yakin dengan apa yang dia pahami secara logika ini, percaya atas dasar apa yang dia pahami dengan alasan ini, ia sudah mengalami lenyapnya secara total kotoran batin? Tentu belum demikian. Sehingga di sini orang bisa percaya, orang bisa yakin ketika mendengarkan Dhamma, tetapi sebenarnya belum secara keseluruhan itu dialami. Dan apakah demikian tidak diperkenankan? Tentu keyakinan demikian, percaya demikian adalah baik. Hanya saja apa yang dipercayai sebagai benar, apa yang diyakini sebagai benar, atas dasar alasan tertentu, walaupun itu belum dialami,
tentu di situ jangan berhenti. Tetapi lanjutkan apa yang telah diyakini, apa yang dipercayai dengan praktik, dengan pembuktian. Dan itulah sesungguhnya juga kualitas dari dhamma yang adalah ehipassiko. Jadi ketika kita mendengarkan dhamma, muncullah keyakinan. Muncullah rasa percaya yang kuat, confidence, bahwa ini pasti benar. Walaupun dia belum mengalami, pasti ini benar. Nah, dari rasa greget, rasa sangvega, ketergugahan batin termotivasi dengan apa yang telah didengar, maka dia semakin untuk datang dan melihat, membuktikan kebenaran dhamma itu sendiri. Maka keyakinan bisa muncul di awal tanpa harus mengalami secara keseluruhan. Dari keyakinan yang muncul, maka seseorang termotivasi, tergerak, tergugah untuk semakin datang dan melihat, membuktikan dhamma, ajaran Sang Buddha yang ia dengar. Dan inilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, makna dari ehipassiko. Dan tentunya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian juga mengalami sendiri ketika mendengarkan dhamma dari barangkali para biku atau siapapun yang memahami dhamma, muncullah ketergugahan batin. Walaupun belum mengalami, sudah muncul ketergugahan batin. Batinnya tergugah untuk datang dan semakin melihat, membuktikan ke dalam kebenaran dhamma itu sendiri. Ya, semoga apa yang disampaikan memberikan pemahaman bagi kita. Semoga kita semua semakin maju dalam dhamma, semakin tergerak, termotivasi untuk datang dan melihat kebenaran dhamma melalui mempraktikkan ajaran dhamma itu sendiri. Semoga kita semua berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.